Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, siswa-siswi SMP Gamel Akhlak. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kalian tetap semangat belajar meskipun tidak tatap muka karena sedang pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera tatap muka. Oke anak-anakku sekalian, ketemu lagi sama Miss Tami dalam pembelajaran matematika di kelas 7. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai bilangan bulat, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, serta urutan dan perbandingan bilangan bulat. Untuk pertemuan kali ini kita akan masih di operasi hitung bilangan bulat, yaitu perkalian dan pembagian. Tapi sebelumnya kita akan memahami dulu mengenai sifat-sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut ya. Oke, untuk kompetensi dasar pertemuan kali ini yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan biasa, campuran desimal atau persen. Kemudian 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Kedua, siswa dapat memahami operasi dan sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan pada bilangan bulat dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pada bilangan bulat dengan jelas. Yang pertama, sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Sifat pertama adalah komutatif, di mana kalau A ditambah B, hasilnya akan sama dengan B tambah A. Contohnya minus 15 ditambah 9, hasilnya akan sama dengan 9 ditambah negatif 15. Yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif pengelompokan di mana ketika ada penjumlahan A tambah B tambah C, yang kita lakukan dulu adalah A tambah B baru ditambahkan C, maka hasilnya akan A ditambahkan dengan B tambah C terlebih dahulu. Maka contohnya minus 4 ditambah 9 dulu, baru ditambahkan 3, hasilnya akan sama dengan 9 tambah 3, kita jumlahkan terlebih dahulu, baru ditambah negatif 4. Yang ketiga adalah bilangan 0. Bilangan 0 adalah unsur identitas pada penjumlahan. Maksudnya adalah ketika A ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Ada bilangan bulat ditambahkan 0, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Contoh, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Yang keempat adalah sifat tertutup, di mana ketika A dan B adalah bilangan bulat, maka ketika A dan B dijumlahkan, hasilnya adalah C, dan C pasti bilangan bulat. Contoh 2 ditambah negatif 10 sama dengan min 8. 2 adalah bilangan bulat, ditambahkan dengan min 10 bilangan bulat, maka hasilnya pun akan bilangan bulat, yaitu min 8. Sifat yang kelima, yaitu hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya adalah sama dengan 0. A adalah lawan dari min A, atau min A adalah lawan dari A. Maka ketika dijumlahkan, hasilnya akan 0. Contoh 5 ditambah negatif 5 sama dengan 0. 5 adalah lawan dari min 5. Maka dijumlahkan hasilnya 0. Kemudian sifat pengurangan. Pengurangan hanya punya satu sifat, yaitu tertutup. Di mana jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C, dan C-nya adalah bilangan bulat. Contohnya 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Kita lanjut ke perkalian pada bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan bulat positif dengan positif dengan negatif, atau negatif dengan negatif. Nah, perkalian ini adalah penjumlahan yang berulang. Jika ada A kali B, maka B-nya dijumlahkan sebanyak A. Contoh 7 kali 12, berarti kita menjumlahkan 12, tambah 12, tambah 12, dan seterusnya sebanyak 7 kali. Begitu juga 6 dikali negatif 20. Negatif 20-nya kita jumlahkan sama negatif 20 sampai dengan 6 kali. Kemudian ini, hasil kali dua bilangan bertanda sama, keduanya bilangan positif atau keduanya bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jadi kalau ada bilangan positif kali positif, hasilnya positif. Sama tandanya, hasilnya positif. Negatif sama tanda, berarti hasilnya positif. Kalau beda tanda, berarti dia hasilnya negatif. Kalau negatif dikali positif, hasilnya negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Ya. Sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat, yang pertama tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kali B sama dengan C, dan C-nya pasti bilangan
bulat. Contoh 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15. Yang kedua, hasil kali bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya adalah 0. Jadi 0 dikalikan dengan bilangan bulat apapun hasilnya 0. Contohnya 3 kali 0 sama dengan 0. Yang ketiga, unsur identitas perkalian adalah 1. A dikali 1 sama dengan A. Jadi bilangan bulat dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Contoh min 3 dikali 1, maka hasilnya min 3. Yang keempat adalah komutatif. Komutatif ini pertukaran, di mana A kali B akan sama hasilnya dengan B kali A. Contohnya, hasil 5 kali negatif 4 akan sama dengan negatif 4 dikali 5. Sifat yang kelima yaitu asosiatif atau pengelompokan. Ketika ada A kali B kali C, maka misalnya kita lakukan B kali C terlebih dahulu, baru dikalikan A. Hasilnya akan sama dengan ketika kita melakukan perkalian A dan B terlebih dahulu, baru dikali C. Yang keenam yaitu distributif. Distributif ini adalah penyetaraan. Di mana A dikali B tambah C, maka A kita kalikan dengan B, ditambah A dikalikan dengan C, atau A dikalikan dengan B dikurang A dikalikan dengan C. Kemudian kita lanjut bilangan bulat, sama seperti pada perkalian untuk bilangan pembagian pada bilangan bulat yang bertanda sama, hasil pembagiannya adalah positif. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Untuk yang bertanda beda, hasil pembagiannya adalah negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Kemudian sifat-sifatnya adalah untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C. Ini juga berlaku A sama dengan B-nya dikalikan dengan C. Untuk B tidak sama dengan 0. Yang kedua, untuk A tidak sama dengan 0, maka berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Jadi 0 dibagi dengan bilangan bulat apapun, hasilnya adalah 0. Contoh, 0 dibagi 3 sama dengan 0. Yang ketiga, setiap bilangan bulat dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya 5 dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Bisa dicoba di kalkulator kalian, kalau kalian bagi bilangan bulat dengan 0, maka hasilnya yang muncul di kalkulator adalah E atau error, karena hasilnya tidak bisa terdefinisi. Nah, ini contohnya. Contoh soal untuk perkalian dan pembagian. Kalau yang A, ini operasinya sama semua, perkalian, berarti kita bisa melakukan asosiatif, boleh min 8 kali min 12 dulu, baru dikalikan minus 25, atau minus 12 kita kalikan dulu dengan minus 25, baru kita kalikan dengan minus 8. Begitu juga yang B, pembagian minus 360, kita bagi dengan 15 terlebih dahulu, boleh, baru dibagi min 6. Nah, atau 15 kita bagi dengan min 6 terlebih dahulu. Tapi karena 15 dibagi min 6 ini tidak bulat hasilnya, maka lebih baik kita lakukan operasinya dari min 360 dibagi 15 terlebih dahulu. Yang C, 75 dikali 18 dibagi minus 60. Ada operasi perkalian, ada operasi pembagian. Lebih baik kita lakukan operasi yang letaknya di depan terlebih dahulu atau lebih kiri, yaitu operasi perkalian. Jadi 75 kita kalikan dengan 18 terlebih dahulu, baru hasilnya adalah negatif. Oh, ini 28 ya, maaf. 75 kita kalikan dengan 28 terlebih dahulu, baru dibagi 60. Yang D, ini minus 216 dibagi minus 18 dikali minus 15. Ini sama, ada operasi pembagian sama operasi perkalian. Jadi lebih baik kita lakukan operasi pembagiannya terlebih dahulu, baru perkalian. Oke, kita masuk ke operasi campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan bulat bisa dikatakan operasi hitung campuran jika memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung yang berbeda. Contoh yang A, di sini ada operasi penjumlahan, ada perkalian. Yang B, ini operasi penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Yang C, ada penjumlahan, ini juga penjumlahan, ini perkalian, pengurangan, perkalian, dan pengurangan. Jadi ada minimal dua tanda operasi hitung yang berbeda. Aturan yang harus kalian taati ketika kalian melakukan operasi hitung campuran adalah yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung. Kalau operasi di dalam kurung tidak ada, berarti kerjakan perkalian atau pembagian. Kemudian kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Begitu juga pada perkalian dan pembagian.
dikerjakan dulu yang dari depan. Ini contohnya. Ini soalnya negatif 20 ditambah negatif 13, tanda kurung, dibagi negatif 3 dikurang 10 dikali minus 7. Ada operasi yang ada di dalam tanda kurung, yaitu penjumlahan. Walaupun di sini ada perkalian, maka kita utamakan yang operasinya penjumlahan terlebih dahulu. Ini contoh soal yang pertama. 6 dikali 3 ditambah 14 dibagi 2. Ini tidak ada yang di dalam kurung, maka kita bisa lakukan operasi perkaliannya terlebih dahulu. Nah ya, ada cara lain, yaitu bisa kita lakukan dengan operasinya, kita kurungi dulu yang perkalian ditambah operasi yang pembagian. Maka hasilnya minus 18 ditambah minus 7, sama dengan minus 25. Nah, kalau yang seperti ini 5 ditambah negatif 2 dikali 6 dibagi 3 dikurang 18. Nah, ini kan yang di depan adalah operasinya penjumlahan. Kemudian ada perkalian. Nah, kita bisa lakukan operasinya perkalian terlebih dahulu, karena letak operasi pembagiannya setelah operasi perkalian. 5, karena dijumlah dengan negatif 2, berarti 5-nya kita tulis lagi, kemudian ini kita hitung hasil kalinya, yaitu min 12 dibagi 3 dikurang 18. Maka hasil pembagian kemudian kita bagi, hasil pembagiannya adalah 5 ditambah negatif 4, maka hasilnya min 1 dikurang 18, min 19. Kemudian adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan pada bilangan bulat. Ini adalah macam-macam es beserta suhunya. Kita diminta untuk mengurutkan minuman yang dari paling dingin. Yang paling dingin pastinya yang memiliki suhu paling rendah, yaitu es batu, minus 6 derajat Celcius, kemudian es krim, minus 5 derajat Celcius, kemudian es teh, 2 derajat Celcius, dan es jus 3 derajat Celcius. Nah, ini adalah istilah dalam kehidupan sehari-hari yang ada berkaitan dengan bilangan bulat. Biasanya di soal ada 9 km di bawah laut, artinya negatif 9. Kemudian kedudukan benda 5 km di atas permukaan laut, berarti positif 5. Suhunya 10 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius, atau di bawah 0 derajat berarti minus 10. Kalau suhunya di atas 0, berarti dia positif 8. Contoh soal yang pertama, ini ada di buku paket siswa halaman 20 nomor 5, bisa dicek. Yang diketahui adalah suhu di luar kulkas 28 derajat Celcius, berarti positif 28. Suhu di dalam kulkas atau di freezer itu minus 15 derajat Celcius, berarti minus 15. Maka yang ditanyakan adalah selisih suhu antara di dalam dan di luar kulkas. Berarti selisih rumusnya adalah besar yang kecil. Besar dikurang yang kecil. Besar 28 dikurang negatif 15. Maka hasilnya adalah 43. Kemudian soal nomor 2 ada di buku paket kembali halaman 67 nomor 3. Diketahui kedalamannya 3 meter di bawah permukaan tanah, yaitu sarang tikus, jadi minus 3. Ketinggian sarang burung ada di 12 meter di atas permukaan tanah, berarti positif 12. Maka jarak antara sarang tikus dengan sarang burung adalah besar dikurang kecil, jadi 12 dikurang min 3, hasilnya 15. Maka jaraknya adalah 15 meter. Kemudian nomor 3 ini juga ada di buku paket halaman 68 nomor 14. Bisa dilihat ada kompetisi matematika, diberikan poin kalau benar dapat nilai 4, salah poinnya min 2 dan tidak dijawab minus 1. Dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab 31 soal benar. Tadi poinnya 4, berarti 4-nya dikali 31. Dan salahnya 6, berarti 6 dikali min 2. Nah, 31 soal ditambah 6 soal, berarti 37 yang dijawab. Sisanya adalah tidak dijawab, jadi 40 dikurangi 37. Maka 3 soal itu tidak dijawab, berarti tidak dijawab min 1 dikali 3. Hasilnya adalah negatif 3. Maka totalnya adalah 124 dikurang 12 dikurang 3, sama dengan 109. Kemudian yang keempat, operasi segitiga, berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Hasil dari 7 segitiga negatif 5 adalah, nah ini kalikan dulu yang pertama, bilangan pertama dengan bilangan kedua. 7 dikali negatif 5, hasilnya negatif 35. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan bilangan kedua. Bilangan keduanya adalah negatif 5. Berarti negatif 35 ditambah negatif 5, hasilnya negatif 42. Begitu anak-anakku semua, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita bisa sama-sama memahami. Terima kasih, Miss Tami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.